Saudara, saya sambung kemarin minggu lalu Pak Matthew dari Malaysia datang, luar biasa melengkapi pengajaran tentang Tuhan adalah gembalaku. Minggu Sabtu, kalau datang, ada yang nggak datang, saya review sedikit. Kita belajar tentang sifat, karakter, dan tugas gembala, yaitu Tuhan Yesus. Dia rela mati bagi kita. Dia gembala yang baik. Dia memeliharakan kehidupan kita. Dia menuntun kita, dia menjaga kita. Kita belajar, itulah sifat karakter Allah sebagai seorang gembala bagi kita. Kita belajar sama-sama karakteristik domba. Kita adalah dombanya Allah. Domba itu gak punya kekuatan, gak punya senjata untuk membela diri, untuk mengurus diri sendiri. Domba itu lemah, tapi kekuatan seekor domba adalah ketika dia dekat dengan gembalanya. Kekuatan seekor domba adalah ketika dia fokus, dia dengerin suara gembala dan dia ikut tuntunan gembala. Itu kekuatan seekor domba. Tapi di luar itu domba itu gak punya senjata apa-apa. Domba itu lemah. Dia gak bisa hidup sendiri, saudara. Dia tergantung kepada gembalanya. Itu ringkasan 2 minggu lalu. Nah, hari ini kita lanjut di bagian kedua. Saya harap ini juga memberkati saudara, memperdalam untuk pengertian kita tentang tema yang kita bahas di bulan ini. Bagian 2, saudara. The Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. Dia adalah gembala yang baik bagiku. Nah, saudara, secara spesifik tujuan sharing firman hari ini ngajarin kita semua bagaimana caranya untuk mengalami janji-janji Tuhan seperti yang Tuhan tuliskan di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Ya, kita sama-sama belajar. Yuk, gimana caranya ngalami? Kalau kita belajar nanti ada yang nggak ngalami, kenapa? Nah, kita mau belajar sama-sama, ya. Dan saya berdoa kita semua ngalami nih. Karena kan kalau kita ke gereja kita mau belajar nih, gimana ngalami janji Tuhan, betul nggak? Janji yang begitu banyak yang dituliskan Tuhan dari perjanjian lama, perjanjian baru. Kita mau belajar, jangan sampai jadi orang Kristen nggak ngalami. Saudara nanti nanya gini, Tuhan baik katanya, Tuhan hebat katanya, Tuhan dahsyat katanya, kata-katanya semua, karena saudara nggak pernah ngalamin. Tapi saudara harus ngalami itu, saudara. Nah, saya ngajarin saudara. Kami di Pria Sejati, saya prinsip-prinsip Pria Sejati itu saya tanamkan dalam hidup saya praktekkan. Jadi saya hafal. Kami diajarkan seimbang. Jadi saya kalau ngajar itu seimbang. Ngajar tentang kasih Tuhan, anugerahnya bagi kita. Nah, saudara perlu kenal itu, perlu tahu betapa besar kasih Tuhan, anugerahnya. Tapi kita juga belajar apa bagian kita. Kalau kita cuma belajar kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kita jadi orang yang manja. Cuma berharap. Tapi kita belajar apa bagian kita, sehingga kalau Tuhan mengasihi kita tahu diri bagian kita apa, sehingga kita mengalami janji-janji Tuhan. Amin. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita baca Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Saya bacain saudara. 23. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu, saya baca ini berkali-kali dan sebelumnya juga sering kali saya membaca. Ini janji Tuhan bagi kita. Minggu lalu kita udah baca 2 minggu lalu, Tuhan bilang begini, Engkau adalah domba-dombaku, aku adalah gembalamu, kata Tuhan. Tuhan sendiri memberikan satu statement, firman yang menyatakan kita ini domba-dombanya Tuhan, dan Dia adalah gembala kita. Itu di Yehezkiel. Di Yohanes pasal 10 juga
ada cerita tentang bagaimana Tuhan itu menggambarkan bahwa Dia adalah gembala yang baik dan kita domba-dombanya. Nah, di Mazmur 23 diulangi lagi tentang janji Tuhan dalam konteks hubungan kita dengan Tuhan, bahwa kita adalah domba dan Dia adalah gembala. Dan sebagai gembala, Dia memberikan janji dalam Mazmur 23 ayat 1-6 ini, sama seperti yang kita baca barusan. Ini adalah janji-janji Tuhan bagi saudara dan saya yang dikatakan oleh Tuhan, kita adalah domba-dombanya. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ini janji kalau saudara baca berulang-ulang, saudara resapi, renungkan, dan saudara imani, luar biasa saudara. Nah, kita mau belajar, kita mau kupas ayat ini, sehingga saudara ketika saudara pulang dari tempat ini, saudara memiliki satu pengertian yang benar bahwa Dia ada gembala yang baik. Dia akan memeliharakan kehidupan kita seperti yang Dia janjikan. Lalu kita tahu bagaimana cara untuk mendapatkan semua yang Tuhan janjikan. Saudara, saya meringkas 6 ayat yang tadi di Mazmur tadi, yang dituliskan yang barusan kita baca. Saya meringkas beberapa hal yang menjadi janji Tuhan bagi kita dari 6 ayat tadi, saudara. Ya, kalau kita baca tadi Mazmur 23 1-6, baca, kita catat, kita renungkan, kita klasifikasikan janji-janjinya. Kalau saya bagi dalam 3 hal. Yang pertama, janji Tuhan adalah saudara dan saya, kita tidak akan kekurangan dalam hal apapun. Saya tuliskan dalam hal jasmani dan rohani. Luar biasa ya. Saya menyimpulkan bahwa janji Tuhan dalam Mazmur 1, 2, 3 ayat 1-6 itu, yang pertama Tuhan janji kita tidak akan kekurangan dalam hal rohani dan jasmani. Ini lengkap. Kebutuhan manusia itu tidak hanya bicara soal kebutuhan materi atau jasmani. Orang dunia mungkin mereka berkata kami tidak perlu Tuhan. Yang penting kami bisa makan, punya uang. Bagi orang dunia begitu. Tapi bagi kita, uang, materi, itu nomor sekian. Bagi kita yang penting adalah hal-hal rohani. Allah menuliskan dalam kitab Matius, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu menandakan bahwa kebutuhan utama kita bukan perut, makan, uang, bukan, saudara. Nah, ini harusnya mengubah konsep kita dalam hidup ini, dalam ikut Tuhan. Tuhan tuliskan beberapa ayat di Alkitab yang mengajarkan saudara bahwa Tuhan itu yang utama, saudara. Matius 6 ayat 33 bilang begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kata carilah dahulu. Nah, di situ dimulai dari tetapi, Matius 6:33. Nah, kalau saudara baca di perikop-perikop atasnya, itu bicara tentang hal kekhawatiran, hal mengumpulkan harta, yang banyak menjadi konsep orang dunia, manusia. Tapi Tuhan bilang begini, khawatir, ngumpulin harta. Tuhan bilang, tetapi cari dulu, jangan kumpulin dulu harta dunia, jangan khawatir, bla 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 bla, urusan duniawi. Tetapi sebagai manusia yang percaya, orang percaya, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, ini konteks ini benar nih. Ini pengajaran, cari dulu Allah dan kebenarannya. Allah pribadinya, kebenaran itu perintahnya atau firmannya, ya, janji-janjinya. Cari Allah dan firmannya, perintahnya, kehendaknya, janji-janji. Maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Jadi jangan salah prioritas. Banyak juga orang Kristen salah prioritas dalam ikut Tuhan. Makanya hidupnya nggak berubah. Cari duit dulu, karir dulu, jodoh dulu,
materi dulu, jabatan dulu, Tuhan nomor sekian. Nah, kalau kita sudah mulai melakukan hal-hal begitu, berarti kita tidak lagi melibatkan Tuhan. Tuhan kita tinggalin di ujung sana, kita berjalan sendiri dengan kekuatan sendiri. Makanya kita sering gagal atau tidak maksimal. Kita seringkali babak belur karena kita tidak melibatkan Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Saya mau bilang saudara, saya ini jadi gembala gak gampang. Saya harus mengkhotbahkan apa yang saya hidupi dan menghidupi apa yang saya khotbahkan. Dan setiap apa yang saya keluarkan dari mulut saya jamin kepada saudara, ini ada Tuhan saksi. Tidak hanya berlandaskan Alkitab firman Tuhan, tapi saya harus melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya sering bilang sama saudara, saya agak gampang khotbah di sini karena ada istri saya yang sering dengar, dan anak saya yang melihat papi khotbah di mimbar sama di rumah, sama nggak kelakuannya? Dan saya paling nggak suka sama orang munafik yang suka bohong. Saya paling benci, tanya Nata. Saya paling benci sama orang yang suka bohong, termasuk bohong-bohong dalam kehidupan kekristenan. Kelihatannya baik, di luarnya sontoloyo, nggak suka saya. Nah, oke, kita lanjut ya. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tuh janji, saudara. Dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, kalau kita ini akan dipelihara Tuhan. Katakan amin. Tuhan katakan kita tidak akan kekurangan. Daud mengerti itu, karena Daud alami. Jadi kitab Mazmur itu yang ditulis kebanyakan oleh Daud dalam tulisan, dan itu menjadi satu pujian, mazmur, pengagungan, pengakuan. Jadi mazmur itu nggak cuma mazmur, pujian, ya, tapi juga ditulis Daud sebagai kesaksian. Kesaksian apa? Perjalanan dia bersama Tuhan. Sebagai pengakuan dia karena dia ngalami Tuhan. Dia mengaku, dia bersaksi. Daud bilang begini, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Kenapa? Dia sudah mengalami berjalan bersama Tuhan. Yang dikatakannya Tuhan adalah gembala dia dalam perjalanan hidupnya, dia tidak pernah kekurangan. Kekurangan di sini tidak hanya bicara materi, tapi juga kekurangan hal lain. Daud bilang, aku nggak pernah kekurangan di dalam Tuhan. Aku dapatkan semua yang aku butuhkan. Saya kan sering ngajarin saudara dari mimbar ini. Di dalam Tuhan kita mendapatkan semua yang kita butuhkan. Mau apa? Mau kesembuhan, dalam Tuhan ada kesembuhan. Bilang amin. Mau pengharapan, dalam Tuhan ada pengharapan. Mau kekuatan, dalam Tuhan ada pengurapan, ada kekuatan, ada kuasa, ada hikmat. Dalam Tuhan ada kelepasan. Dalam Tuhan ada sukacita. Dalam Tuhan ada damai sejahtera. Dalam Tuhan ada ketenangan. Semua yang kita butuhkan ada di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan janjikan bagi kita. Karena dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memeliharakan kehidupan saudara dan saya, domba-dombanya. Amin. Ini janji Tuhan, saudara. Domba itu makanannya rumput. Selain makan rumput, dia perlu minum air. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, ada janji Tuhan di ayat selanjutnya dibilang, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Padang rumput itu bicara rumput dalam skala yang banyak, saudara. Padang rumput itu tidak ada tepinya, luas sekali, sehingga domba bisa makan sekenyang-kenyangnya. Luar biasa ya.
Jadi Tuhan, kalau kita ini betul-betul menggantungkan diri sama Tuhan, dekat dengan Tuhan seperti domba mengikuti gembala kemana gembala pergi, maka Tuhan menyediakan semua kebutuhan kita, saudara. Rumput dan air. Rumput memberikan kenyang, air memberikan kelegaan. Tapi tidak hanya untuk perut. Ketika domba itu dekat dengan gembala, domba itu tenang, dia nggak gusar. Karena binatang buas, dia nggak gusar akan bahaya. Kenapa? Karena gembala memeliharakan kehidupannya. Hari ini juga janji ini diberikan buat saudara dan saya. Janji yang diberikan seorang gembala yang baik, itu Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, Juru Selamat, sahabat kekasih kita. Dia memberikan janji Mazmur 23:1 dan 6 ini. Kalau kita jadi dombanya, Dia akan memelihara kehidupan kita dan kita tidak akan pernah kekurangan. Sebenarnya 2 minggu lalu saya katakan begini. Mungkin ada waktunya Tuhan izinkan saudara untuk mengalami mungkin sakit penyakit, kekurangan, bokeh, lagi mengalami kesesakan. Tuhan izinkan. Tapi saya percaya gak lama-lama tuh, karena Dia tidak mungkin mengizinkan, membiarkan kita sendiri, karena Dia mengasihi kita. Amin. Saya bisa cerita begini, saya juga dalam perjalanan itu ada mengalami kesesakan. Tapi saya boleh bilang begini, gak lama tuh ada cara Tuhan untuk menolong, untuk memberkati, untuk menyediakan. Dan per hari ini sampai seterusnya, selama saya ikut Tuhan dengan benar, saya percaya saya orang yang berbahagia karena saya mengalami kebaikan Tuhan. Dan saudara juga, selama saudara jadi domba yang baik, saudara akan mengalami janji-janji Tuhan. Katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan, Tuhan sediakan kebutuhan rohani dan jasmani kita. Tidak ada satu sumber yang bisa menyediakan begitu lengkap apa yang kita butuhkan. Saudara sering dengar banyak pendeta hamba Tuhan bilang begini, dalam hidup kita ada satu tempat. Perhatikan saya yang penting. Saudara mungkin sering dengar. Dalam hidup kita ada satu tempat, satu ruang yang tidak bisa diisi dengan apapun dari dunia ini. Tidak bisa saudara mengisi dengan harta, deposito, berlian, perhiasan, mobil mewah, istri cantik, suami ganteng, bla 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 dari dunia ini. Tidak bisa saudara. Dan selama ruang ini masih kosong, saudara boleh memiliki seisi dunia ini, tapi hidup saudara tidak akan pernah bahagia. Hidup saudara tidak akan pernah tenang. Dan ruang yang ada dalam hidup kita yang satu ini yang sangat penting, hanya bisa diisi oleh apa? Oleh hadirat Tuhan, oleh firman. Karena hadirat Tuhan juga bicara firman, karena Allah dan firman adalah sama. Kalau ruang ini tidak diisi dengan hadirat Tuhan, dengan firman Tuhan, saudara boleh kaya sekaya apapun, saudara boleh pintar sepintar apapun, saudara boleh punya apapun di dunia ini. Saya memastikan saudara tidak akan pernah merasa puas. Saudara tidak akan pernah merasa tenang dalam hidup ini. Kita udah lihat begitu banyak orang yang sudah kaya, makin serakah, saudara. Makin kaya, pingin tambah kaya lagi. Nah, pernah puas. Selama manusia tidak pernah mengisi ruang ini dengan Tuhan dan firman, maka hidup ini akan dikendalikan oleh hawa nafsu, oleh kedagingan, oleh kuasa gelap. Dan hawa nafsu ini dia tidak pernah merasa puas. Anda setuju? Amin? Makanya kita sering lihat ada orang bilang ini, kalau aku sudah punya 1 miliar, aku mau melayani Tuhan. Dia lagi kere nih, bisa ngomong, kalau punya 1 miliar, aku melayani Tuhan. Begitu punya 1 miliar, dia gak mau melayani Tuhan. Dia bilang, kalau aku punya 10 miliar, kerja keras,
nggak pernah ke gereja, nggak ada Tuhan-Tuhanan, fokusnya cari duit. Begitu sampai di 10 miliar, makin nggak punya waktu untuk ibadah dan melayani Tuhan. Itu tandanya kita ini tidak pernah puas kalau kita tidak isi satu ruang itu dengan hadirat Tuhan dan firman Tuhan. Yang mau bilang amin. Saudara, mari. Hari ini saya sebagai gembala mengajak saudara semua, teman-teman. Janji Tuhan ini harus kita alami, harus kita rasakan, kita nikmati, kita dapatkan. Tuhan berkata, akulah gembala yang baik. Kamu domba-dombaku, kalau kamu ikut aku, mendekat, sama aku berjalan, dengar dan taat, engkau tidak akan kekurangan. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, tidak kekurangan itu berarti cukup. Amin. Saya tidak kekurangan, cukup, ada. Saya mau bilang begini, kita memang harus merasa cukup. Walaupun Tuhan janji dalam Yohanes 10 ayat 10 ayat D, Tuhan bilang begini, tetapi aku datang untuk memberikan hidup yang hidup dalam segala kelimpahan. Itu janji Tuhan. Dan saya mau bilang begini, yang Tuhan maksud kelimpahan ini, kalau kan banyak yang mengartikannya beda-beda. Saudara dengar ini 100 orang mengartikan ayat itu bisa berbeda-beda. Tetapi aku datang memberikan hidup-hidup dalam segala kelimpahan. Ada yang mengartikan kelimpahan itu bicara duit, ya, bicara harta benda. Tapi ada yang mengartikannya hal-hal yang rohani. Dan kalau saya mengartikannya, termasuk semuanya, hal rohani dan jasmani, tetapi terutama hal-hal rohani. Amin. Itu yang penting. Firman Tuhan bilang begini, untuk apa kamu punya seisi dunia ini kalau jiwamu binasa? Artinya, saudara, hal-hal yang berasal dari duniawi, materialistik ini yang sementara, ini bonus. Yang harus kita kejar itu hal-hal rohani. Makanya Tuhan bilang, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, firman-Nya, perintahnya, kehendaknya, tuntunannya. Karena di ayat yang lain, firman Tuhan bilang begini, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Kalau saudara cari Tuhan dan kehendak dan kebenarannya, lalu saudara hidupi, maka hidup saudara ada damai. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Wah, senang kan? Hidup damai, merdeka. Tidak terikat, tidak khawatir, tidak takut, tidak kepahitan. Itu yang dicari. Itu yang dicari orang. Tapi banyak orang kan dibolak-balik prioritasnya. Makanya berputar-putar dengan masalah-masalah dunia. Dan kita tidak pernah dapatkan damai sejahtera. Hari ini yang pengertian yang saya ngomong, poin 1, bilang amin. Ya, cari Tuhan, saudara, dekat sama Tuhan, karena Tuhan janji kita tidak akan kekurangan. Mari lihat yang kedua, janji Tuhan bagi kita semua dalam Mazmur 23 1-6. Tuhan akan menuntun kita ke jalan yang benar dan memberikan kita ketenangan. Dan barusan saya sampaikan, jadi langsung aja ya. Dalam tuntunannya, dia bawa kita ke jalan yang benar. Firman Tuhan berkata begini, rencanamu bukan rencana, jalanmu bukan jalanku. Tuhan ingatkan, kita seringkali punya rencana, kita mengambil satu jalan, dan kebanyakan jalan yang kita pilih atau jalan yang kita ambil ini salah, yang membuat kita seringkali gagal, menderita, kalah, terpuruk, saudara. Setiap kita punya opsi ini. Kita mau ambil jalan kita sendiri atau kita mau ambil jalannya Tuhan. Hari ini saya mau bilang begini, mari saudara, kalau saudara mau mengalami yang namanya kemenangan, keberhasilan, keselamatan, ketenangan, damai sejahtera,
ambil pilihan yang terbaik, yaitu ikuti jalannya Tuhan. Ia membimbingku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Ada lagi tadi, balik lupa. Aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Kalau di ujungnya ada lagi versi lain. Dan aku pun akan diam dalam rumah Bapa sepanjang masa. Nah, Tuhan itu menuntun kita itu di jalan yang benar. Dan selama kita mau ikut, kita akan mengalami ketenangan. Kita nggak khawatir. Kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Kenapa? Jalannya benar, saudara. Kalau dia menuntun kita, pasti nggak salah, pasti sampai ke tujuan. Kita nggak akan melenceng, kita nggak mungkin tersesat, kita nggak mungkin jatuh ke jurang, kita nggak mungkin gagal. Amin. Tapi kan seringkali kita ngambil keputusan sendiri. Begitu dengar firman Tuhan, kita pilih-pilih nih. Oh, ini enak nih. Oh, ini enak nih. Ini nggak susah. Oh, ini gampang. Wah, ini jangan deh, ini berkorban, ini sakit. Kita seringkali lakukan itu, namun membuat kita akhirnya nggak maksimal dalam hidup ini. Membuat kita nggak pernah sampai tujuan. Kita ngambil jalan sendiri. Waktu kita jalan sendiri, di situ nggak ada Tuhan. Tuhan bilang ke kanan, kita ambil kiri. Ada Tuhan nggak di kiri? Nggak ada, saudara. Karena Tuhan bilang, aku di jalan yang kanan. Kalau kamu jalan sama aku, kamu tenang. Aku jagain. Aku bela, aku lindungi, aku bawa kamu sampai tujuan. Nah, ini janji Tuhan. Tuhan menuntun kita ke jalan yang benar dan memberikan kita ketenangan. Amin. Dalam kehidupan kita sehari-hari, perhatikan saya ini. Ayo, baca, dengar, dan lakukan firman Tuhan. Kalau saudara dengar firman, lalu saudara lakukan, hidupmu tenang. Engkau gak akan khawatir. Engkau gak galau, engkau gak bimbang ragu, engkau gak bingung menghadapi persoalan-persoalan dunia yang begitu berat dan berbagai macam. Ayo ikuti jalannya Tuhan. Amin. Makanya kalau dengar firman itu, masuk kiri, simpan di hati, direnungkan, dilakukan. Bukan masuk kiri, keluar kanan. Saudara, janji nomor 3 sebenarnya dituliskan dalam Mazmur pasal 23 1-6. Ayat yang terakhir dibilang, kebajikan dan kemurahannya akan selalu mengikuti aku. Nah, ini janji Tuhan. Kebajikan dan kemurahan itu, saudara, berbicara tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kebajikan, kemurahan, itu sudah bisa kita mengerti. Tapi kalau kita mau kita kupas lagi secara detail, maksudnya apa kebajikan dan kemurahan itu? Ya, semua yang baik, berkat, kemenangan, sukacita, pertolongan, mujizat, kesembuhan, pengurapan, semua kebaikan Tuhan. Itu yang Tuhan sediakan. Dan selama kita berjalan ikut Tuhan, kebaikan itu mengikuti kita. Makanya Tuhan bilang begini, aku memberkati orang yang kasih ketika dia lagi tidur. Keren nih ayat. Banyak yang bilang, kalau gitu banyak tidur aja Pak. Bukan itu, Sontoloyo, mau enak aja, bener. Orang yang mau enak aja, mikirin kalau gitu banyak tidur aja ya. Bukan itu. Firman Tuhan berkata, aku mengasihi orang yang kukasihi, bahkan ketika dia sedang tidur. Aku memberkati ketika kamu tidur. Saudara yang dikasih Tuhan, maksudnya begini, kalau kita ini hidup kita dikenan Tuhan, berkenan sama Tuhan, kita nggak usah kejar-kejar berkat, berkat ngejar kita. Amin.
Amin. Ya, berkat itu ngejar kita. Kebaikan Tuhan, kemurahannya itu ngejar kita, selalu ada. Karena itu ikut Tuhan yang benar, jangan mau enaknya aja. Kan orang Kristen gitu sekarang, mau enaknya aja. Oh, nggak usah ibadah gereja lah, macet, mau parkir susah, ngantri masuk gereja, di rumah aja. Oh, gereja kan mesti dandan, mesti mandi, di rumah aja bangun tidur, taruh pisang goreng, kopi enak, sambil dengar khotbah makan. Di gereja kena marah Pak Ferry kalau ngobrol, di sini kan kita bisa ketawa ya. Ini kan Kristen Sontoloyo namanya. Maaf, saya harus kasih kata Sontoloyo, karena kata-kata ini di kami pria sejati, ini kata-kata biasa, bukan kata-kata kasar. Ini menunjukkan orang yang gak jelas tingkah lakunya, makanya disebut Sontoloyo. Jadi kalau pria gak jelas itu Tuhan, on off, gak serius, namanya pria Sontoloyo. Saya berharap saudara gak begitu. Kalau kita ini hidup berkenan sama Tuhan, maka Tuhan bilang begini, lagi tidurku berkat itu tercurah dalam hidup kita. Amin. Karena kita berkenan sama Tuhan, makanya hidup kita harus berkenan. Oke, lanjut ya. Nah saudara, kita pasti ingin ya rindukan untuk mengalami janji-janji Tuhan seperti yang ada di sini ya. Pasti saudara ingin gak sih ngalamin Mazmur 23 ini? Pasti ingin diberkati, diberikan segala yang dibutuhkan, mengalami damai sejahtera, ketenangan, kemenangan, pasti ingin saudara. Tapi pertanyaannya, mengapa ada orang Kristen yang gak ngalami apa yang dijanjikan Tuhan? Seperti yang ditulis di ayat 23. Jawabannya dua, simpel ya. Pertama, karena tidak menjadikan Tuhan sebagai gembalanya. Nah, kalau saudara lihat saya tulis ini, kunci untuk mengalami semua janji Tuhan tertulis di awal kalimat di ayat 1, yaitu Tuhan adalah gembalaku. Nih, ayat 1. Ini kuncinya. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala, maka otomatis kita menempatkan diri sebagai domba, betul nggak? Seperti saya pernah bilang kemarin, kalau Nathan bilang Pak Ferry itu papaku, dia nggak usah jelaskan kalau dia anak Pak Ferry. Orang tahu kalau dia bilang Pak Ferry papaku, pasti dia anaknya Pak Ferry. Nggak mungkin Willy bilang Pak Ferry papaku karena dia anaknya Pak Timur, betul nggak? Jadi waktu kita bilang Tuhan itu gembalaku, kita sedang menempatkan diri kita, memposisikan diri kita sebagai dombanya Tuhan. Nah, waktu kita menempatkan diri sebagai dombanya Tuhan dan Dia gembala kita, maka janji-janji di Mazmur 23 itu menjadi bagian saudara dan saya. Karena itu janji seorang gembala untuk domba-dombanya. Amin. Nah, kita ini kan seringkali gak ngalami janji-janji Tuhan, saudara. Kita tidak menempatkan Dia pada posisi yang seharusnya dalam hidup kita. Kita tidak menempatkan diri kita pada posisi yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita bilang Dia gembala, otomatis kita domba. Ini bicara hubungan yang khusus, hubungan yang spesial. It's talking about relationship. Ini bicara hubungan, saudara. Hubungan intim, spesial, erat, dekat, kuat. Kenapa? Karena gembala dan domba itu selalu bersama-sama, satu paket. Nah, kita seringkali tidak menempatkan Tuhan sebagai gembala, atau kita tidak menempatkan diri dengan benar sebagai seorang domba. Makanya janji Tuhan tidak akan berlaku atas kita. Karena janji ini adalah janji dari gembala untuk domba-dombanya. Nah, kalau kita bukan domba, kita nggak ngalami janji. Yang mengerti bilang amin. Saudara yang dikasih Tuhan,
Ini kuncinya, saudara. Mengapa? Pertanyaan kan gini, mengapa banyak orang nggak ngalami? Karena tidak jadikan Tuhan sebagai gembala dan tidak memposisikan diri sebagai domba. Sehingga nggak ngalami, karena janji ini hanya dari gembala untuk domba-dombanya. Fenomena orang Kristen sekarang ini nggak mau dekat sama Tuhan. Engkau nggak bisa mungkin, kau nggak bisa jadi domba kalau engkau nggak mau dekat dengan gembala. Oh Pak, saya dombanya Tuhan Yesus Pak. Suruh doa nggak mau, baca firman nggak mau, banyak masuk hadirat Tuhan nggak mau, libatkan Tuhan nggak mau, sibuk aja dengan hal-hal duniawi yang sementara. Ini fenomena orang Kristen, saudara. Taat nggak mau, pilih-pilih firman. Domba itu, nih karena kita bicara gembala dan domba ya. Domba itu waktu gembalanya jalan, cuma disuitin, atau nggak disuitin, domba itu fokus, gembalanya kemana, dia ikut, saudara. Dia ikut, no complaint, no rejection, tidak ada penolakan, no complaint, tidak ada keberatan, saudara. No protes, tidak ada protes, saudara. Dia ikut. Gembala stop, dia stop. Gembala ke kanan, dia ke kanan. Kita ikut Tuhan. Sering komplain, sering protes, sering keberatan. Ya Tuhan, disuruh inilah. Ya Tuhan, disuruh gini kan susah Tuhan. Kita komplain, kita protes, kita keberatan. Lalu kita berharap semua janji Tuhan kita nikmati. Ya nggak bisa, saudara. Coba lihat saya coba. Sekarang lagi viral kan, yang saya suka lihat itu si Marcel pakai gaun, nggak bisa. Terlucu orangnya, kocak. Coba saudara lihat kiri kanan lagi, ya nggak bisa. Coba ke belakang. Saya mau lihat saudara sedikit kocak biar nggak tegang. Coba lihat kiri kanan lagi, ya nggak bisa. Ya nggak bisa, saudara. Kalau mau jadi domba itu harus mengerti sifat domba. Gembala suruh apa? Gembala suruh jalan-jalan ke kanan-kanan, kiri-kiri. No objection, no rejection, tidak ada penolakan, saudara. Manut aja, karena dia mempercayakan hidupnya kepada gembalanya. Dan selama dia mempercayakan sepenuhnya, dia nggak perlu khawatir. Gembala pelihara hidupnya. Amin. Kita sering kali mengambil alih sehingga kita menghadapi dunia sendiri. Akhirnya babak belur. Nah ini fenomena orang Kristen. Gak mau dekat sama Tuhan, gak mau taat, gak mau nurut sama Tuhan. Cari Tuhan hanya ketika perlu saja. Tuhan bukan dijadikan gembala, Tuhan jadi ATM. Nah saya harus ngomong karena saya lihat kehidupan orang Kristen ini. Saudara mungkin tegang dengar saya ngomong, tapi ini kenyataan. Seharusnya saudara pikir nih, resapi saya ngomong apa. Benar nggak sih saya seperti itu? Kalau enggak, ya puji Tuhan. Tapi kalau saudara seperti itu, berubah. Kita sering jadikan Tuhan seperti ATM, bukan gembala. Kalau kita jadikan Tuhan gembala, kita pasti suka mendekat. Berjalan bersama gembala, di mana gembala ada, di mana gembala suruh ikut-ikut. Kita jadikan Tuhan ATM. Kalau perlu kita datang, colok duit, habis dapat kita balik badan pergi. Lah, tidak ada ATM. Bagi perlu kita cari lagi Tuhan. Nah ini fenomena orang Kristen akhir zaman. Dan saya tidak mau jemaat Immanuel seperti ini. Ikut Tuhan harus benar, ada respect, ada hormat, ada kerinduan, ada hubungan, relationship. Not only ordinary relationship, but deep relationship. Bukan hanya hubungan biasa, tapi hubungan yang dalam, strong relationship, hubungan yang kuat. Tuhan itu prioritas.
Ini yang saya ajarin buat jemaat. Amin. Supaya saudara mengalami janji Tuhan. Domba yang baik, tidak perlu khawatir dengan kehidupan, karena Gembala akan memeliharakan semua yang Tuhan janjikan buat kita. Kalau kita betul-betul jadi domba yang baik, kita mengalami janji Tuhan itu. Amin. Itu yang pertama. Karena tidak jadikan Tuhan sebagai malam. Yang kedua, ini seperti yang saya ngomong tadi, nggak mau nurut sama Tuhan, hidup suka-sukanya aja, ya, nggak mau dengar, nggak mau nurut. Tuhan nggak pernah paksa kita. Dia Allah yang baik. Waktu Dia ciptakan saudara, Dia kasih kita free will, kehendak bebas untuk memilih. Dia jadikan kita manusia dengan free will. Dia nggak jadikan kita seperti robot di program harus begini. Dia kasih free will. Bahkan Adam pun ketika di Taman Eden dikasih free will awalnya. Adam dan Hawa memilih untuk meninggalkan Tuhan dan memuaskan hawa nafsunya. Alkitab menuliskan ketika Hawa melihat buah itu, perhatikan stepnya. Kalau saudara baca kitab Kejadian, ketika Hawa melihat buah itu, buah apel itu, melihat, dia berpikir alangkah nikmatnya, enaknya buah ini kalau makan. Dia tertarik. Lalu dia ambil, lalu dia makan. Ini stepnya begitu. Ya. Tuhan kasih kita pilihan. Kita seringkali tidak memilih yang terbaik. Kita memilih berdasarkan hawa nafsu. Ketika kita melihat, wow, kita berpikir asik, kita kepengen. Dari mata, pikiran turun ke hati. Kita kepengen, wah asik, nikmat. Lalu kita ambil, lalu kita makan. Waktu kita makan, kita terpisah dari Tuhan. Hancur Bapak Ibu. Jangan pernah melanggar firman Tuhan. Amin. Ya. Nah inilah sebab mengapa kita nggak ngalami janji-janji Tuhan. Padahal janji Tuhan itu selalu kita dengar, ya dan amin. Tuhan nggak pernah berdusta, Tuhan pasti genapi janjinya. Tuhan nggak pernah lalai, Tuhan nggak pernah lupa. Tapi kenapa ada orang Kristen nggak ngalami? Dua ini, nggak menjadikan Tuhan sebagai gembala dan tidak mau nurut sama Tuhan. Nah, coba introspeksi hidup saudara. Saya paling suka menyampaikan ini ketika mendengar firman. Ketika sampaikan firman, saya di rumah kalau lagi makan saya suka buka GSJS. Karena praise and worship-nya bagus, saya suka dengar pujian, lalu habis makan saya duduk dengar firman. Sambil dengar, saya suka introspeksi. Saya suka ngelamun saudara, ngebayangin kebaikan Tuhan. Tadi lagi perjalanan, saya biasa lewat Tiban, mata kutip. Saya nyanyi-nyanyi, karena mobilnya minjem, jadi pinjemin mobil Innova, gak bisa setel. Lalu Bu Dewi bilang, kasihan banget nyanyi-nyanyi, diputerin lagu. Bu Dewi tanya, mau lagu apa? Frankie Kuncoro aja. Tak terbatas. Boleh kasih mic-nya ke Pak Abed? Saya udah minta Pak Abed. Saya nyanyi sudah. Karena lagunya bukan bumi. Saya coba nyanyi ya. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Boleh ditampilkan biar tak terbatas. Sukacumi, caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas, tak terbatas.
jaramu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musti hidupku. Mari kita introspeksi, saudara. Mari kita melihat perjalanan kita selalu, day by day. Sudah berapa lama kita ikut Tuhan? Sudah berapa banyak firman yang kita dengar? Dan bagaimana sikap kita ikut Tuhan? Tadi di perjalanan saya nyanyi lagu ini. Saya ingat betul di dekat Grand Summit. Saya ingat 97. Perjalanan saya ikut Tuhan. Saya nggak sungguh-sungguh, babak belur, saudara. 97 itu merupakan titik nadir hidup saya, paling bawah. Terikat dengan begitu banyak dosa, kebiasaan jelek, hutang yang banyak. Tapi di 97 juga merupakan awal perjalanan hidup saya bersama Tuhan. Karena Maret 97 saya lahir baru. Saya memutuskan di Maret itu, di tengah-tengah ketidakberdayaan saya bilang, Tuhan, saya tidak sanggup lagi. Saya mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Saya mau belajar firman, saya mau belajar melayani, saya mau belajar taat sama Tuhan. Mulai hari itu sampai hari ini. Ketika tadi saya bawa mobil, saya mau nangis. Budaya saya nggak jadi nangis, saudara. Tapi Budaya tahu saya mau nangis. Kalau dia bilang begini, my husband sentimental banyak. Saya memang galak, tapi kalau hal-hal rohani saya suka nangis. Saya ingat kebaikan Tuhan dalam hati saya. Tuhan, siapakah aku ini? Orang berdosa, gak punya apa-apa, gak punya masa depan, gak bisa apa-apa, hutang yang banyak. Di hari ini Tuhan percayakan jadi gembala, satu posisi, satu tugas yang mulia menggembalakan. Saya bersyukur sama Tuhan. Dan sepanjang perjalanan tadi, lagu itu udah habis, dia bilang ini, mau ganti lagu nggak? Enggak, putar lagi sih, bilang gitu. Putar lagi lagu, sampai dari dekat pompa bensin di situ, baru selesai. Saudara, saya ajak saudara, yuk introspeksi. Berapa lama ikut Tuhan? Berapa banyak saudara terima firman, dengar firman? Berapa banyak saudara meresponnya? Adakah perubahan hidup saudara itu Tuhan? Makin rohani enggak? Makin dalam enggak? Makin sungguh-sungguh enggak? Atau saudara begini-begini saja bertahun-tahun waktu berlalu tanpa kita sadari ajal sedang menunggu. Dan ketika ajal itu menunggu, apa yang kita mau bawa sama Tuhan? Kalau hari ini Pak Allen dipanggil Tuhan, sudah siap loh. Kalau hari ini Pak Agus dipanggil Tuhan atau besok dipanggil Tuhan, sudah siap loh. Kalau Pak Seng dipanggil Tuhan nanti malam, siap loh. Coba tanyakan, aku ini udah bawa apa, udah kerjain apa buat Tuhan yang begitu baik, menyelamatkan, memberkati, memelihara sampai hari ini. Apa yang sudah aku lakukan dalam perjalanan hidup? Ayo, masih banyak khotbah yang lain juga punya cukup. Boleh Bill tampilkan Bill sekilas aja. Coba baca deh ya. Saya nggak terpanjang. Tutup Bill. Saya menutup closing ini. Ayo saudara, janji Tuhan itu luar biasa. Mazmur 23 ayat 1-6. Janji seorang gembala buat kita domba-domba. Mari ubah hidup kita jadi domba, bukan dombing. Dombing itu apa Pak? Domba kambing.
Di gereja jadi domba, baik, duduk dengerin lagu. Luar gereja jadi kambing. Kemarin Bu Marta ada kirimkan karakteristik domba dan kambing. Itu dari penggembala sendiri dalam real life. Gembala bilang kalau kambing itu tidak pernah menurut, suka-suka. Jangan jadi kambing. Di gereja domba kelihatan kayak malaikat semua. Good, bagus, saya setuju. Tapi harus di luar juga jadi domba, bukan kambing. Amin. Dengar firman, lakukan. Alami perubahan hidup. Ikut Tuhan itu alami perubahan hidup. Makin setia sama Tuhan, makin taat, makin dalam. Berubah dari hari ke hari. Saya dulu kurang nakal, tapi setelah saya tinggalkan semua ini, proses saya komit. Hari ini saya bilang saya bahagia sekali ke Tuhan. Saya senang sekali ke Tuhan. Dunia tidak bisa kasih apa yang Tuhan kasih. Yang terbaik adalah dari Tuhan. Mari ingat kebaikannya buat kita. Saudara hari ini sehat. Lihat ya, diberkati. Wah ganteng-ganteng. Saya lihat Pak Abed masuk tadi ganteng banget Pak Abed. Ya. Dipercaya hal-hal yang luar biasa. Diberkati. Dikasih umur sampai hari ini. Semua kebaikan Tuhan. Mari balas kebaikan Tuhan. Ya. Layani Dia. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Sembah Dia. Selalu dekat. Tuhan kadang-kadang gak ingin apa-apa. Sebagai Bapak yang baik, Dia cuma ingin anak-anak yang mendekat sama Dia. Kadang-kadang gak perlu ngomong sama Tuhan, cukup dekat aja. Gitu. Amin.